Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pekan ini kita akan bahas tentang good and developmental governance. Mungkin teman-teman sudah sering dengar yang namanya good governance. Tapi apa itu developmental governance? Mungkin ada yang belum tahu atau mungkin sudah tahu dengan membaca materi yang sudah saya unggah di LMS. Tapi apapun itu, kita akan bahas di pagi hari ini. Dan kenapa sih penting untuk membahas ini dan apa hubungannya dengan manajemen administrasi pembangunan? Yang pertama adalah memang kalau teman-teman ingat di materi beberapa pekan lalu tentang administrasi, itu eh, berorientasi kepada output yang baik gitu ya. Artinya ada peningkatan kesejahteraan lewat administrasi pembangunan. Nah, good governance ini akan memastikan bahwa proses menuju output itu baik juga. Karena kita tidak ingin hanya hasil akhirnya yang dilihat, tapi proses menuju ke sananya juga harus diperhatikan. Jadi secara pengertian, good governance itu adalah tata kepemerintahan yang baik. Jadi walaupun ada kata kepemerintahan di sana, tapi good governance itu tidak selalu bicara soal pemerintah gitu ya. Tapi bisa juga dikaitkan dengan organisasi atau institusi lain. Karena good governance adalah kinerja sebuah lembaga gitu ya. Karena governing adalah mengarahkan atau mengendalikan, maka good governance adalah tindakan untuk mengarahkan atau mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik. Artinya pengendalian seperti apa yang perlu dilakukan dalam lingkup tataran organisasi kita atau lembaga yang kita pimpin atau lembaga tempat kita bernaung gitu ya. Tentu tetap kepemerintahan yang baik. Nah, yang baik itu seperti apa nanti akan kita bahas lewat prinsip-prinsip good governance. Jadi konsep ini atau paradigma good governance ini muncul ketika era globalisasi ini mulai masuk di negara kita. Pada waktu itu arus informasi semakin mudah untuk didapat, jadi kita mudah mengakses informasi tentang suatu hal, terutama informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan kita sebagai masyarakat itu ya. Nah, dengan ada kemudahan informasi tersebut, kita bisa mengetahui kondisi di kota lain misalnya, atau kondisi-kondisi di negara lain. Dari situ kita bisa melihat bahwa, oh ternyata di negara ini informasi terkait pembangunan itu di-share di websitenya gitu. Atau di kota lain ketika ada pekerjaan misalnya proyek pembangunan gitu, dia update lewat YouTube gitu, kanal-kanal digital. Atau di Jakarta misalnya dulu teman-teman pernah lihat setiap rapat itu pasti di-share-kan live. Dari situ kita tahu, oh isi rapatnya seperti ini. Terus kita mulai berpikir, apakah di daerah kita nggak bisa demikian? Nah, sehingga kita menjadi punya tuntutan terhadap pemerintah supaya ada nilai transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan demokrasi dalam setiap proses yang mereka lakukan. Karena informasi itu sudah mudah diperoleh, jadi kita menuntut di-share dong informasinya gitu. Sehingga muncullah yang namanya good governance, di mana tata kelola pemerintahan yang baik artinya setidaknya dia transparan, akuntabel, kemudian partisipasi dari masyarakat itu ditingkatkan, dan semangatnya adalah semangat demokrasi. Jadi bukan modal voting gitu ya, tapi musyawarah. Nah, dalam kata good governance ada kata good gitu ya, good. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan dan peningkatan kemampuan rakyat dalam mewujudkan cita-cita. Jadi good yang di sini ini adalah masyarakat itu harus ditingkatkan kemampuannya dalam mencapai cita-cita. Jadi cita masyarakat itu sejahtera gitu ya.
Nah, lewat kata good governance ini artinya pemerintah atau lembaga itu menjunjung masyarakat supaya segera sejahtera. Bagaimana caranya masyarakat ini, eee, ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai kesejahteraan. Kalau kita lihat kan ini selaras ya dengan tujuan dari administrasi pembangunan di beberapa pekan lalu, sama-sama ingin mencapai masyarakat yang sejahtera. Nah, dari aspek prosesnya atau fungsinya, itu pemerintah diharapkan efektif dan efisien dalam tugasnya. Jadi dari sini jelas bahwa good governance itu nggak bicara soal output saja, soal masyarakat yang makmur, sejahtera, tapi juga efektif dan efisien. Karena yang kita harapkan adalah kondisi yang bagus ini itu kan berkelanjutan sampai jauh ke masa depan gitu kan. Tidak akan bagus ketika masyarakat memang sejahtera, tapi dalam pengelolaan SDA-nya itu, eksploitasinya berlebihan. Jadi SDA-nya bisa segera habis. Kalau seperti itu kan masa-masa kemakmuran itu tidak berlangsung lama gitu ya. Contohnya, ada sebuah negara di Amerika Selatan itu kaya dengan sumber migas gitu ya, minyak dan gas bumi. Dan harga minyak dan gas bumi itu kan lumayan, tinggi gitu ya. Nah, di negara tersebut karena makmur sekali, segala aspek kehidupan masyarakat itu disubsidi oleh pemerintah. Sehingga masyarakat bisa menikmati pelayanan itu bahkan secara gratis. Tapi ternyata, minyak bumi yang dimanfaatkan itu dieksploitasi secara berlebihan dan akhirnya habis. Ketika habis, nggak punya lagi kan sumber pendapatan, sehingga pelan-pelan subsidi itu harus dicabut. Yang awalnya gratis, itu jadi harus bayar. Nah, itu masyarakat kan dalam tanda kutip kaget, biasanya gratis nih kok harus bayar, dan lama-lama minyak bumi yang menjadi tumpuan negara tersebut semakin berkurang, kemampuan ekonominya semakin menurun, kesejahteraan masyarakat juga semakin, berkurang karena tidak ada lagi dana dari pemerintah untuk mensubsidi, untuk memanjakan masyarakatnya. Nah, itu yang tidak kita inginkan karena kondisi tersebut bisa menimbulkan kekacauan gitu ya. Masyarakat pasti akan protes, akan turun ke jalan. Padahal memang kondisinya seperti itu, makanya kita jangan sampai, demi masyarakat itu sejahtera, tapi eksploitasi sumber daya berlebihan. Dia harus efektif dan efisien, harus sesuai dengan, kemampuan dan harus dimanfaatkan secara tepat gitu, supaya dia bisa berlangsung lama. Kemudian good governance orientasinya adalah orientasi ideal negara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, dalam good governance itu ada kondisi ideal yang seharusnya negara atau lembaga itu terapkan untuk mencapai tujuan. Kemudian dengan adanya good governance itu, maka pemerintah bisa berfungsi secara ideal pula. Jadi secara tujuan dia ideal, secara proses dia pun ideal. Sehingga good governance ini cocok dijadikan, apa namanya, konsep yang melandasi setiap, aktivitas dalam bernegara. Atau dalam, lembaga administrasi negara disimpulkan bahwa wujud good governance adalah menyelenggarakan pemerintahan yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, serta menjaga sinergi interaksi yang konstruktif. Jadi ada kata kunci solid dan bertanggung jawab, artinya pemerintah tidak lepas tangan dalam setiap keputusannya. Kemudian secara pemanfaatan sumber daya itu efektif dan efisien, serta tidak, apa namanya, menghilangkan peran dari masyarakat lewat interaksi yang konstruktif. Nah, interaksi ini adalah, bagaimana pemerintah menerima masukan dari masyarakat, bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya ke pemerintah. Tapi harus konstruktif, artinya tidak semena-mena gitu ya, tidak hanya sekedar kritik kosong, tapi juga memberi sama-sama berpikir soal solusi dari pemecahan sebuah masalah. Nah, itu yang penting. Jadi bukan berarti, "Oh, kita nih good governance, berarti segala hal yang dilakukan pemerintah itu pasti salah."
kita kritik, bahkan bukan sekedar kritik, tapi sampai memaki gitu. Nah, itu tidak konstruktif karena tidak ada dampak positif dari hal tersebut. Nah, seperti biasa, stakeholder governance itu ada 3 aspek, negara atau pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang madani. Madani ini adalah masyarakat yang sudah ideal gitu ya, dan sudah paham tanggung jawabnya, sudah paham hak-haknya, dan itu yang diharapkan bisa membawa negara ini atau organisasi atau lembaga itu jadi lebih solid dan lebih baik gitu interaksi ya. Nah, untuk mewujudkan itu, UNDP tahun 1997 membuat 9 prinsip. Jadi, prinsip dasar good governance itu terletak pada tuntutan yang kuat agar kekuatan pemerintah dikurangi, peranan rakyat ditingkatkan. Jadi, eee, bukan otoriter gitu ya. Jadi kekuatan dikurangi ini bukan berarti akhirnya jadi pemerintahan yang loyo gitu, bukan, tapi peran masyarakatlah yang ditingkatkan. Bukan sekedar, satu komando dari atas, masyarakat harus menjalankan suka nggak suka, mau nggak mau, gitu. Nah, itu yang dihindarkan dalam good governance. Jadi prinsip yang pertama adalah partisipasi. Jadi dalam good governance itu masyarakat warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan. Apakah itu langsung ataukah lewat, wakil-wakil perwakilan yang mewakili kepentingan mereka. Jadi kalau teman-teman ikut pemilu itu kan kita ada memilih, wakil rakyat, memilih perwakilan kita di DPR atau DPRD, dan memilih presiden secara langsung. Itu bagian dari, partisipasi kita dalam pengambilan keputusan. Atau teman-teman ikut musrenbang tingkat kecamatan mungkin, supaya bisa beraspirasi terkait pembangunan di wilayahnya. Nah, partisipasi ini dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Nah, lagi-lagi ada kata konstruktif di sini. Artinya kita bebas berkumpul dan berpendapat, serta pendapat yang disampaikan itu harus konstruktif, gitu. Jadi, bukan sesuatu yang membawa kepada kerusakan, gitu ya. Kita berpendapat tapi sambil merusak fasilitas, itu kan sebenarnya, tidak bagus gitu ya. Fasilitas itu kan milik umum dan dimanfaatkan bersama. Tapi dalam rangka menyampaikan aspirasinya, itu kita rusak. Itu kan kontraproduktif sebenarnya. Makanya dalam good governance ada prinsip kedua namanya penegakan hukum atau rule of law. Jadi partisipasi masyarakat dalam proses politik atau kebijakan-kebijakan itu perlu sistem dan aturan hukum supaya tidak menjadi proses politik yang anarkis. Jadi kebebasan berpendapat itu bukan yang tanpa batas, yang semau-mau kita, tapi ada aturan aturan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati. Ketika ingin menyampaikan sesuatu, itu sampaikan dengan baik. Niat yang baik itu harus disampaikan dengan baik, karena kalau tidak, maka niat yang baik tidak akan menjadi hasil yang baik. Jadi proses itu tetap harus dijaga. Yang tiga ada transparansi. Jadi ketika masa-masa sebelum demokrasi itu kasus-kasus korupsi mulai berkembang karena pemerintah yang tidak transparan. Tidak transparan dari sini maksudnya seperti apa? Misalnya ketika ada proyek-proyek bangunan itu tidak melalui lelang, tapi penunjukan langsung. Kalau sekarang kan lelang itu di-publish secara online, siapa yang menang, kemudian profil dari peserta lelang itu sudah bisa dilihat, bisa dicek hasilnya seperti apa, semua serba computerized. Mungkin untuk, daftar PNS misalnya, ujiannya pun berbasis komputer, jadi langsung keluar hasil ujiannya. Itu salah satu cara, meningkatkan transparansi, setiap kegiatan manajemen pemerintahan. Kemudian yang keempat ya, daya tanggap atau responsiveness. Jadi pemerintah itu harus peka dan tanggap terhadap persoalan masyarakat. Jadi di era digital seperti sekarang ini, pemerintah bisa memanfaatkan sosial media supaya masyarakat tuh bisa lapor gitu ya kalau ada kondisi yang dia temukan di lingkungannya.
beberapa daerah itu punya akun Twitter, punya channel YouTube, atau bahkan beberapa pemerintah daerah itu bisa di-mention di sosial media dan dia akan menjawab. Itu salah satu cara untuk lebih peka dan tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah orientasi kesepakatan. Jadi, kesepakatan itu diambil dengan mengedepankan musyawarah dan kesepakatan bersama. Jadi bukan ketika harus mengambil keputusan itu langsung voting, udah voting aja biar cepet gitu kan. Tapi harus musyawarah dulu, harus sepakat dulu. Nanti kalau deadlock atau tidak ada, keputusan buntu, baru terpaksa harus voting. Tapi voting itu bukan jalan utama gitu, itu kalau sudah last choice banget, sudah tidak ada pilihan lagi. Karena penting, dengan kesepakatan artinya semua yang terlibat itu sadar dengan keputusannya, artinya memang itu keputusan dari dia dan dia punya sense of belonging ya. Dia akan menjalankan hasil keputusan tersebut secara maksimal karena dia sudah menyepakati itu. Kalau voting kan belum tentu dia memilih opsi yang menang itu. Jadi kalau sudah menang, kan bukan pilihan saya, jadi males-malesan gitu dia menjalankan. Tapi kalau dapat kesepakatan kan sudah disepakati bersama nih, sudah dibahas juga. Jadi diharapkan dia lebih bertanggung jawab. Kemudian ada keadilan, kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Jadi dalam good governance ini, entah Anda ini masyarakat kota besar atau masyarakat kota kecil, sama-sama punya hak untuk sejahtera. Apakah Anda pengguna BPJS atau pengguna asuransi swasta, itu dalam melaksanakan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga harus sama, seimbang, entah dokternya, obatnya, itu harus, sama perlakuan dan pelayanannya. Jangan ada pembeda-bedaan. Kemudian efektivitas dan efisiensi, ini supaya tugas pemerintah itu efisien dan efektif, maka, perencanaan-perencanaan itu harus terukur dan rasional, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Karena, ketika masyarakat itu tidak membutuhkan sesuatu, tapi kita bangun misalnya mereka lebih butuh perbaikan jalan, tapi yang kita berikan justru, eee, street furniture ya, seperti kursi di trotoar, kemudian lampu-lampu taman, tapi jalannya rusak, itu kan tidak sesuai kebutuhan. Dana sudah keluar, akhirnya tidak efektif dan efisien apa yang dibangun, tapi harus berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Kalau butuhnya perbaikan jalan, ya itu yang harusnya diberikan. Kalau butuhnya pelatihan, misalnya kampung nelayan, pelatihan tentang pengelolaan hasil ikan, ya itu yang diberikan. Jangan se-Indonesia diratakan, "Wah, kita mau jadi swasembada pangan." Semua orang harus bisa menanam padi. Apakah dia nelayan, itu harus dilatih menembangkan padi, menanam padi. Apakah di Papua itu harus disuruh menanam padi, kan nggak begitu, karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akuntabilitas, ini pertanggungjawaban pejabat publik yang sudah dipilih. Jadi kita kan tadi ada partisipasi dalam, memilih langsung atau memilih perwakilan kita. Nah, perwakilan yang sudah kita pilih ini harus punya tanggung jawab terhadap kepentingan yang, menjadi tupoksi mereka. Harusnya dipertanggungjawabkan secara moral, secara perbuatan, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Jadi jangan sampai korupsi gitu loh. Itu kan mencederai masyarakat yang sudah percaya kepada dia untuk mewakili atau memimpin, malah digunakan untuk memperkaya diri. Kemudian harus netral juga, misal pemimpin daerah menang di kelurahan A, tapi kalah di kelurahan B. Nah, ketika dia sudah naik, yang didahulukan kelurahan A, kan B nggak milih saya, nggak usahlah dibangun dulu. Tapi harus berdasarkan prioritas, mana nih yang paling butuh. Kalaupun memang B yang paling butuh, walaupun dia tidak menang di situ, ya itu harus dibangun duluan gitu. Jadi netral sikap terhadap masyarakat, bukan mendukung atau, eee, berorientasi pada simpatisannya dulu gitu.
Dan yang terakhir adalah visi strategis. Nah, ini yang lumayan penting pada masa saat ini, karena arus informasi itu kan sekarang mudah ya diperoleh, kemudian, sangat dinamis, sehingga ke depan mau apa ya, ke depan itu mau diarahkan ke mana, negara atau kota atau institusi atau lembaga yang dipimpin ini, itu harus jelas, harus punya visi yang jelas. Karena ini penting dalam mewujudkan good governance. Ketika, dia melihat bahwa, oh saat ini, perkembangan dunia digital itu sangat tinggi, ke depan itu kita bisa, serba digital semua pelayanan masyarakat. Atau kita melihat fenomena, AI gitu ya, bisa bikin esai, bisa, membantu pekerjaan manusia hanya dengan mengisi prompt-prompt tertentu. Nah itu harus bisa misalnya, oh kalau pakai AI jangan-jangan mahasiswa bikin tugas nanti pakai AI gitu kan, bukan hasil mereka sendiri. Nah, itu bagaimana kita, mengantisipasi tersebut. Jadi dia sudah punya visi ke depan, itu yang penting. Karena, perkembangan teknologi yang begitu cepat ini membuat kita jangan sampai ketinggalan. Nah, di Indonesia, itu penerapan good governance pada sektor publik itu mulai diterapkan ketika tahun 98 kita menghadapi krisis moneter yang cukup parah waktu itu ya. Sekarang dolar itu kan bisa mungkin 15 ribuan, tapi waktu itu bahkan sekitar 2.000, 3.000 gitu dolar sebelum krisis moneter. Jadi, eee, inflasi terjadi pada tahun itu. Nah, kita harus menerapkan good governance supaya ada stabilitas moneter. Karena moneter ini berkaitan dengan ekonomi, ekonomi berkaitan dengan masyarakat. Nah, itu pemerintah harus hadir, harus, tampil secara baik, artinya secara image itu harus menenangkan masyarakat dan itu akan terwakili dengan penerapan good governance. Jadi yang kita lakukan waktu itu adalah stabilisasi moneter, kemudian penanganan dampak krisis moneter, terutama ke masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian rekapitalisasi perusahaan kecil dan menengah, artinya dibantu pemodalan supaya nggak kolaps, supaya nggak bangkrut. Karena kalau bangkrut kasihan pekerja-pekerjanya. Jadi akan banyak orang yang akan menganggur kalau sampai bangkrut. Kemudian operasional langkah reformasi mulai dari kebijakan moneter, sistem perbankan, kebijakan fiskal, anggaran, dan penyelesaian hutang. Jadi, mulai ditata, proses bernegaranya, proses administrasi kenegaraannya ketika kita menghadapi masalah krisis moneter saat itu. Jadi salah satu misalnya mempermudah investasi, supaya pembangunan itu terus berjalan, jadi tidak perlu terbelit-belit lagi. Nah, makanya kan dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya good governance ini bisa diterapkan dalam kegiatan manajemen administrasi pembangunan. Nah, selanjutnya kita bersiap untuk melangkah ke era globalisasi. Jadi, ketika globalisasi itu mulai marak, kita bersiap nih. Karena tadi kan good governance muncul ketika globalisasi itu mulai timbul ya dengan kemudahan arus informasi yang diperoleh. Nah, menurut Bintoro Cokroaminojo, pengarahan-pengarahan untuk mewujudkan good governance, terutama, untuk tackle atau menghadapi krisis moneter itu yang pertama adalah perubahan sistem politik menjadi demokratis, partisipatif, dan egalitarian. Artinya, masyarakat mulai ditingkatkan perannya dan tidak otoriter lagi. Kemudian di tahun tersebut kita pertama kalinya memilih presiden secara langsung, demokrasinya sudah lebih baik, bukan, langsung dipilih oleh partai politik. Nah, itu langkah-langkah awal kita untuk membentuk atau mewujudkan good governance. Kemudian reformasi sistem militer. Jadi militer itu harus netral, bukan alat politik partai atau kekuasaan pemerintah. Dan sampai sekarang bahkan, militer itu tidak bisa ikut pemilu karena dia harus netral. Kemudian reformasi sistem administrasi publik. Nah, ini misalnya kemudahan investasi tadi, atau kemudahan masyarakat dalam mengurus misalnya usaha kecil dan menengah, UKM.
dia mau membuka lapangan pekerjaan, artinya kepengurusan izinnya itu dipermudah sekarang. Tidak berbelit-belit butuh dokumen-dokumen ini itu baru bisa, menjalankan UMKM-nya. Kemudian reformasi dari sentralisasi menuju desentralisasi. Nah, good governance ini akan berjalan dengan baik jika adanya desentralisasi dalam, pemerintahan. Tidak satu komando dari pusat gitu ya. Setiap daerah itu bisa apa namanya, menjalankan daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang dia punya, namun tetap dengan tujuan nasional, orientasinya tujuan nasional. Artinya bebas tapi tetap terpandu gitu ya. Kemudian mewujudkan pemerintahan yang bersih KKN, disiplin penerimaan penggunaan uang rakyat, penguatan sistem pengawasan, dan akuntabilitas publik aparatur negara. Artinya, yang kita harapkan adalah pemerintahan yang tidak ada KKN. Kemudian uang pajak kita dikelola dengan baik untuk pembangunan infrastruktur misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan kita lewat subsidi misalnya, dan sistem pengawasan dan akuntabilitas publik aparatur negara. Jadi pejabat-pejabat daerah itu diawasi betul-betul, benar-benar kita minta pertanggungjawaban dia sudah kita pilih sebagai kepala daerah misalnya atau perwakilan kita, sehingga mereka bisa menjalankan fungsinya dengan baik untuk mesejahterakan rakyatnya. Itu yang kita harapkan dan masih terus dari tahun 2000 ini masih terus kita kembangkan atau masih terus kita upayakan terutama yang bersih KKN itu. Nah, struktur organisasi dalam good governance itu yang pertama harus punya kesadaran yang tinggi. Makanya tadi ada orientasi kesepakatan, bukan voting, sehingga dia punya kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan, entah di organisasi lembaga atau daerah yang di mana dia, berada gitu ya, dia menjalankan itu secara sadar. Kalau lihat voting kan seperti dipaksa gitu ya, tapi kalau kesepakatan kan dia punya kesadaran bahwa, "Oh ini yang keputusan saya nih, saya harus tanggung jawab dan menjalankan." Kemudian yang kedua menyusun peranata organisasi. Peranata organisasi itu SOP lah ya. Misalnya kalau, kita ambil contoh di institusi kita, kalau kalian mau survei, mengajukan suratnya ke mana? Itu kalau sama-sama, oh sudah jelas, oh harus ke Temdik nih, nanti tunggu sehari langsung jadi, tinggal survei. Tapi kalau nggak ada peranata yang jelas, kita bingung, oh surat survei minta ke mana nih? Ke pembimbing TA, pembimbing mata kuliah, pengampu mata kuliah, atau langsung ke kepala prodi, atau ke ketua jurusan. Nah, itu kita nggak tahu, itu berarti tidak punya SOP atau peranata organisasi yang baik. Nah, kalau ada peranata organisasi yang baik, itu segala aktivitas keorganisasian itu jalan dengan baik, dengan lancar, karena tahu harus kemana, alurnya itu jelas. Kemudian perubahan struktur organisasi. Jadi, organisasi itu tidak yang gemuk, yang multi level, banyak jenjang, tapi, lebih ringkas dan ramping, supaya apa? Birokrasinya itu tidak berbelit-belit. Birokrasi ini juga berhubungan dengan peranata. Jadi, dibuat simpel lah dalam tanda kutip, organisasi yang kita punya. Sehingga aktivitas-aktivitasnya berjalan dengan lebih lancar dan lebih enak gitu ya. Nah contohnya seperti ini, sebelum ada perubahan struktur, organisasinya itu birokratik, aturannya banyak, harus berjenjang, disposisi dulu ke A, B, C, D, baru data itu bisa keluar. Tapi setelah ada perubahan struktural, dia lebih sedikit aturannya, non birokratik. Artinya, pengajuan surat itu bisa langsung dikeluarkan oleh misalnya kepala kasih pembangunan tanpa harus diketahui oleh, pak camatnya gitu kan. Kemudian multi level, struktur organisasi sebelum perubahan, banyak dari, kepala, utama, kemudian kepala cabang, ada kepala bidang, ada kepala yang lain, kepala harian dan lain sebagainya. Jadi, wah semua harus disposisi, itu makan waktu, tapi setelah ada perubahan dia lebih sedikit levelnya.
disposisi pun tidak sampai 4 orang misalnya, tapi cukup 2 orang, sehingga memangkas waktu. Soalnya kalau banyak orang, belum tentu mereka ada di tempat semua. Surat itu bisa jadi tertahan di satu orang beberapa hari gitu, sebelum akhirnya data itu bisa dikeluarkan, dan itu kan buang-buang waktu, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kemudian disorganisasi dengan manajemen. Nah ini tadi, karena dia multi level, kemudian gemuk gitu ya, birokratiknya berlebihan, setiap bidang itu kadang bertentangan gitu ya. Misalnya ketika di, struktur level A, data itu cukup dengan surat izin, tapi begitu disposisi ke level B, dia minta proposal gitu kan, padahal dari awal tidak pernah diberitahu bahwa butuh proposal. Jadi ada disorganisasi. Kalau ada perubahan struktural, maka manajemennya bisa berfungsi dengan baik. Kalau memang tidak butuh proposal, dari awal itu sudah disampaikan, "Oh, tidak perlu proposal, cukup surat tugas." Tapi kalau butuh, dari kalian memasukkan surat pun dia sudah bilang, "Kita butuh proposal." Jadi jelas, nggak tiba-tiba muncul di tengah-tengah proses, dokumen harus dilengkapi. Kemudian sebelum ada perubahan, kebijakan, program, prosedur ruwet ya, karena ya itu tadi, multi level, kemudian setiap bidang itu tidak terorganisir dengan baik, tapi setelah ada perubahan struktural, dia lebih sederhana, tidak menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan ini artinya kalau satu bidang itu belum selesai, maka bidang lain harus menunggu. Nah, itu yang kita tidak mau, karena ada yang nganggur jadinya kan, harapannya semua bisa bekerja secara paralel. Kalau dari sistem, kita lihat bahwa sebelum ada perubahan struktural organisasi, itu sistem informasi kinerja hanya diterapkan pada beberapa bidang saja. Contohnya kalau di institusi kita, eee, tidak perlu mengisi IPD setiap akhir semester, cukup, bagaimana mata kuliah itu dijalankan saja, tapi bukan dosen yang dinilai. Tapi kalau sekarang, misalnya setelah ada perubahan organisasi, sistem informasi kinerja itu diterapkan pada semua bidang, semua IPD dari dosennya, mata kuliahnya, bahkan pelayanan UPT, jurusan prodi, itu juga dinilai lewat sistem kinerja. Jadi secara menyeluruh, kita bisa tahu, oh mana yang kurang bagus, mana yang lebih, sudah performance-nya oke. Informasi sebelum perubahan struktural, informasi itu terbatas pada kalangan eksekutif, hanya pada pimpinan. Jadi ketika ada pelatihan, itu yang tahu cuma pimpinan dulu. Nah, terserah pimpinan mau, memberikan informasinya kepada, karyawannya atau tidak. Sehingga ada peluang-peluang bagi pimpinan, "Oh, ya sudah saya aja yang berangkat pelatihan," tidak diberikan kepada yang memerlukan. Tapi setelah ada perubahan struktural, itu distribusi informasi jadi luas. Semua punya akses, semua punya, dapat arus informasi yang sama, bisa ditempel di papan pengumuman atau broadcast WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian sebelum ada perubahan struktural, pelatihan itu hanya pada karyawan senior. Jadi senioritas itu sangat dijunjung. Semakin lama Anda bekerja di sebuah tempat, maka semakin banyak, peluang-peluang pengembangan karirnya. Tapi untuk saat ini, setelah ada perubahan struktural, pelatihan itu diberikan pada yang membutuhkan, bukan yang paling lama. Karena yang paling lama belum tentu butuh. Namanya pelatihan itu kan buat yang nggak bisa gitu kan, buat yang butuh. Kalau hanya berdasarkan lama atau sebentar, ya yang nggak bisa makin nggak bisa gitu kan, yang tidak butuh, tidak diserap ilmunya. Nah, ini menurut Walter Ouoyugi bahwa memang desentralisasi ini merupakan syarat untuk tercipta good governance, karena bila terrealisasi, maka prinsip-prinsip good governance itu bisa diterapkan, karena tadi salah satunya adalah partisipasi, adanya konsensus kesepakatan. Kalau masih sentralisasi, partisipasi itu pasti akan hilang gitu ya, karena hanya menjalankan perintah dari pusat. Jadi secara sendirinya good governance tidak bisa dijalankan, tapi kalau adanya desentralisasi, maka otonomi daerah itu akan mendukung good governance. Nah, setelah good governance terus apa gitu ya? Setelah kita menjalankan good governance, apa next step-nya? Nah, ternyata good governance itu tidak selalu berarti pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan, literatur yang sudah saya bagikan di LMS,
developmental governance, beyond good governance, itu ternyata sebanyak 50 negara yang telah mengalami transisi pertumbuhan, artinya secara ekonomi dia kuat, punya kapabilitas tertentu, itu gagal memenuhi skor tinggi pada kondisi good governance terhitung mulai periode tertentu. Artinya negara yang kuat secara ekonomi belum tentu menerapkan good governance. Jadi tidak ada hubungan antara good governance dengan ekonomi. Good governance itu hanya memastikan prosesnya berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat bisa terpenuhi, tapi kalau di negara berkembang ya jadi negara berkembang terus, belum bisa take off jadi negara maju, karena tidak ada korelasinya. Nah, supaya kita bisa naik gitu ya, bisa dari negara berkembang Indonesia menjadi negara maju, itu harus punya kapabilitas tertentu kan, seperti misalnya akuisisi teknologi. Kita punya kemampuan teknologi yang tinggi, kemudian punya kemampuan alokasi sumber daya yang efisien, atau kita punya kemampuan mempertahankan stabilitas politik, artinya punya kemampuan khusus lah. Nah, kemampuan itulah yang tersebut developmental. Jadi good governance itu bagaimana kita menjaga proses bernegara atau berorganisasi untuk lebih bagus gitu kan, sesuai dengan track, kemudian masyarakat bisa nyaman atau sejahtera. Tapi kalau mau di-upgrade, itu tidak cukup dengan good governance, tapi harus punya developmental governance atau pemerintahan yang berkembang atau bertumbuh. Nah, kenapa demikian? Karena awalnya adalah negara berkembang itu identik dengan kegagalan pasar. Artinya, bagaimana nih kegagalan pasar? Artinya mereka kompetitif tapi tidak mampu bersaing secara kompetisi. Jadi, kata kunci di era globalisasi tadi. Jadi produk-produk lokal yang dimanfaatkan masyarakat dan masyarakat merasa cukup, masyarakat itu sudah bisa terpenuhilah kebutuhan dengan produk lokal yang kita sediakan. Tapi ternyata ketika globalisasi itu masuk, kita berperan dalam pasar global, produk yang kita punya itu tidak cukup baik gitu ya. Artinya tidak ada yang beli, tidak mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Jadi dengan ada era globalisasi itu kan kita membuka pasar juga, kita sudah siap untuk bermain di pasar internasional, artinya barang bisa kita ekspor, kita juga masuk impor gitu kan. Akhirnya ada perbandingan gitu ya, oh ternyata barang dari luar lebih bagus nih daripada barang lokal kita. Artinya muncul kegagalan pasar. Banyak produsen-produsen lokal yang gagal bersaing dengan barang-barang impor gitu. Nah itu yang menjadi faktor kenapa ada kegagalan pasar. Kenapa kompetitif secara nasional belum tentu bisa maju ke kompetisi global. Nah tantangannya adalah hanya sedikit sektor sudah punya level kompetitif secara internasional. Artinya produk lokal-lokal itu baru sedikit yang punya kualitas mumpuni atau bisa bermain di level internasional. Nah, itu yang harus di-upgrade kan. Kemudian intervensi yang dilakukan itu tidak berdampak baik, misalnya subsidi, itu tidak tepat sasaran. Artinya subsidi yang diberikan itu tidak subsidi yang mendukung pembangunan gitu ya. Misalnya kemudahan berinvestasi, kemudahan dalam pengembangan UMKM, atau bantuan modal, itu tidak ada subsidinya. Justru subsidi itu lebih ke BBM misalnya, yang bakar-bakar uang, hanya mempermurah barang, meningkatkan daya beli, tapi tidak meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kualitas. Nah, kalau subsidinya hanya seperti itu, ya sampai kapanpun tidak ada perkembangan atau perubahan mutu, karena hanya memastikan harga murah saja, tapi tidak mendukung perkembangan kualitas. UMKM dipersulit, misalnya investasi, arusnya alurnya terlalu berbelit, jadi sulit untuk mengembangkan bisnis atau produk lokal gitu. Tadi contohnya. Jadi kegagalan pasar misalnya kita ambil contoh tenaga kerja gitu ya. Jadi tenaga kerja itu tiap tahun
menuntut UMR yang selalu meningkat, yang naik terus, padahal perusahaan juga punya hitung-hitungan, biaya produksi itu harus kurang atau di bawah dari hasil produksi atau, profit-nya itu gap-nya harus cukup. Tapi kalau UMR itu naik terus, lama-lama profit-nya akan semakin tergerus dan sulit untuk mengembangkan produksi di tahun-tahun mendatang. Nah, adanya kondisi seperti itu akhirnya pemerintah mengintervensi gitu ya. Jadi mengintervensi dengan memberikan aturan-aturan, dengan memberikan, policy-policy terkait tenaga kerjaan. Nah, intervensi ini akan berdampak kepada sesuatu yang kita sebut rent atau sewa gitu ya. Nah, kalau dari tenaga kerja itu misalnya ada tenaga outsourcing. Jadi tenaga outsourcing itu kan dalam tanda kutip kita menyewa tenaga kerja gitu kan. Itu kan bukan bekerja di bawah perusahaan kita, bukan karyawan tetap kita, tapi kita nyewa dari perusahaan lain dengan kapabilitas tertentu, spesifikasi tertentu sesuai yang kita butuhkan. Jadi mem-create atau membentuk sesuatu yang disebut rent atau sewa. Nah, ini bisa jadi masalah, bisa jadi, solusi. Misalnya solusi itu misalnya, oh dengan sistem ini, kita tidak perlu memikirkan UMR karena itu urusannya perusahaan yang menjadi mitra kita, vendor kita dalam tenaga kerja itu, kita cukup cari yang mana paling sesuai dengan kebutuhan atau budget kita, tetap dapat tenaga kerja gitu kan. Tidak ada kewajiban-kewajiban tertentu, seperti kalau kita punya karyawan tetap. Nah, tapi ada dampak negatifnya, ada potential danger yang akan muncul dari kondisi tersebut. Pertama, moralitas itu bisa jadi, eee, disalahgunakan gitu ya. Sebenarnya kan sistem outsourcing ini akan tujuannya adalah untuk membantu perusahaan tetap bisa berkompetitif atau berproduksi tanpa harus meningkatkan biaya produksinya, kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, tapi ternyata keenakan gitu ya, "Wah, ini murah nih dapat produksi produksi," akhirnya tidak mengangkat karyawan tetap sama sekali, pakai outsourcing terus. Itu kan akhirnya masyarakat juga yang dirugikan. Secara moral harusnya bisa diangkat jadi karyawan tetap, malah diberhentikan gitu kan. Karena mau menjaga tetap murah ini. Nah, moral bahaya moral ini yang menjadi salah satu masalah yang mungkin timbul. Yang kedua adalah negara itu seperti tersandera gitu ya, mau berpihak sama perusahaan, nanti dianggap tidak pro pada tenaga kerja, tidak pro pada kesejahteraan rakyat, tapi kalau berpihak kepada tenaga kerja, nanti dianggap mempersulit perusahaan untuk beroperasi, sehingga akhirnya dia tutup operasi dan pindah ke negara lain. Jadi serba salah, sehingga, solusi yang dipikirkan pemerintah atau polusi-polusi terkait tenaga kerja itu sebenarnya emang harus punya validasi ekonomi bahwa memang dengan sistem ini, ekonominya akan meningkat, akan mengundang investor, akan mengundang perusahaan-perusahaan untuk mau membuka perusahaan di negara kita dengan sistem outsourcing tadi ya. Sehingga secara tidak langsung ketika banyak, modal berputar di negara kita, ini akan berdampak positif kepada masyarakat. Tapi, tetap harus diawasi baik-baik supaya negara tidak terkesan tersandera membuat keputusan seperti apa. Kemudian, kemungkinan munculnya konflik atau kesenjangan sosial jika yang mendapat manfaat itu terlalu, sedikit ya, hanya beberapa pihak tertentu gitu. Kayak contoh tadi kan ada moral hazard karena adanya, merasa bahwa outsourcing itu murah, kemudian keuntungan itu bisa digenjot semaksimal mungkin, akhirnya yang diuntungkan siapa ya, perusahaan saja kan, tenaga kerja tidak dianggap. Nah, itu lama-lama kan pasti mereka akan berontak, akan, demo mungkin, mogok kerja dan lain sebagainya, ada konflik yang muncul antara pemilik perusahaan dengan tenaga kerja outsourcing. Nah, itu kalau distribusi manfaatnya itu tidak, merata. Sehingga dari situ kita bisa pertama, membuat mitigasi terkait, potensi-potensi bahaya tersebut tergantung pada kapabilitas dari negara kita.
Nah, kapabilitas ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jadi memang mitigasinya itu harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat itu mendapatkan manfaat ekonomi yang sebanding. Yang namanya orang bekerja kan pasti butuh, apa ya, imbal balik yang sebanding dengan usaha yang sudah dia keluarkan. Yang namanya pengusaha itu pasti butuh yang namanya benefit yang di atas biaya produksi yang sudah dia keluarkan. Nah, dengan prinsip itu kita bisa membuat mitigasi atau misalnya kontraknya harus seperti apa, kondisinya harus seperti apa, sehingga win-win solution. Nah, kalau sudah sampai tahap itu, produktivitas akan meningkat, lead bank akan berjalan, maka produk lokal itu juga akan, lebih punya mutu atau kualitas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita meningkatkan kapabilitas unggulan. Apa produk unggulan kita? Indonesia ini sudah pernah mencoba main di batu bara, sudah pernah di barang tambang, sawit. Nah, sekarang kita nikel yang lagi naik daun sebagai bahan baku baterai, kendaraan listrik. Nah, ini mana yang jadi unggulan? Nah, itu emang harus trial and error, harus dicoba terus sampai kita dapat, "Oh, ini yang ternyata bisa menjadi keunggulan kita." Kemudian good governance kita update lagi menjadi reformasi pemerintahan. Jadi good governance itu kan dikeluarkan oleh UNDP, artinya dia general, dengan diubah atau di-upgrade menjadi reformasi pemerintahan, itu kita tanamkan prinsip-prinsip kenegaraan kita. Jadi good governance yang punya karakter Indonesia, yang sesuai dengan kondisi kita. Jadi tidak, ditelan mentah-mentah konsep-konsep yang ada, tapi diasimilasi sesuai dengan karakter bangsa kita, supaya lebih mudah diterima, bukan sesuatu yang, muncul langsung diserap gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau kita simpulkan pada pertemuan pagi hari ini, good governance itu adalah sebuah konsep yang baik dalam menjalankan organisasi, lembaga, atau kenegaraan, tapi tidak selalu berbanding dengan pertumbuhan ekonomi. Jika ingin lepas landas, maka kita harus punya prinsip atau mindset developmental governance atau, eee, tata kelola yang bertumbuh gitu ya. Bukan berarti kita mengesampingkan good governance, tapi kita upgrading, seperti itu. Oke, mungkin, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, mungkin sebenarnya tidak ada yang ditanyakan. Dengan demikian, mungkin kelas pada hari ini bisa dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.